Shalom warga kerajaan. Barang siapa mengasihi sang raja, pasti suka dan mencintai perintah-perintahnya. Contoh yang sangat jelas ada dalam kehidupan dua saudari, Marta dan Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38, ada seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada saudaranya Maria, ada Lazarus. Tapi Maria ini duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. She loved the word of the king. Dia menikmati semua yang diucapkan from his graceful lips. Dari kata-kata yang luar biasa. Kita tahu untuk jadi sahabat raja mesti ada kesucian hati dan mulut kita penuh dengan anugerah ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, bahkan dia protes. Bagaimana keadaan saudara? Saudara melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan yang dilakukan oleh Maria, melayani pekerjaan Tuhan yang baik juga dilakukan oleh Marta. Dan Yesus tersenyum, saya bayangkan, Marta, engkau menyusahkan diri, khawatir, ya, troublesome dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, one thing is needful. Dalam dunia ini banyak orang itu hidupnya terlalu canggih. Ngurusi banyak perkara termasuk ngurusi orang lain. Firman Tuhan berkata jaga diri, jaga pengajaran, jaga kawanan. Tapi hanya satu, Maria telah memilih hidup ini adalah pilihan. Karena itu pilih untuk mengambil waktu. Saya pernah dalam satu kesempatan, saya merasa capek. Bahkan hampir-hampir burn out. Kenapa? Khotbah kiri kanan ngajar terus, ngajar STT dan sebagainya. Tetapi saya kurang duduk dan menikmati perkataan sang raja. Hidup adalah pilihan. Maria memilih yang terbaik, the best. Saya sering berkata that good is the worst enemy of the best. Saya ulangi ya, bahwa yang baik itu musuh terbesar dari yang terbaik. Hidup adalah pilihan. Karena itu saudaraku, selama 2 tahun ini yang saya lakukan, saya kaya dengan firman Tuhan. Karena saya mendengarkan kembali hamba-hamba Tuhan. Bahkan sudah bersama Tuhan seperti Derek Prince. Saudaraku, orang berkata, oh sudah mungkin out of date. Tidak, firman Tuhan itu kekal. Ya, saya mendengarkan pengkhotbah hebat seperti Jensen Franklin dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya banyak belajar dan saya menerima dan memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak bisa diambil. Sekali masuk, saudaraku, seperti Maria, ibu Yesus, menyimpannya di dalam hatinya. Semen kita tidak bisa simpan di dalam kolam renang, tentu saja. Ya, tapi gudang yang tidak lembab. Demikian juga hati manusia telah disiapkan untuk menerima bukan cuma firman huruf kecil F-nya, tapi sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu saudaraku, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan saya sendiri pernah mengalami, yaitu mengalami troublesome ya. Saudaraku, banyak hal yang akhirnya saya mengambil beberapa prioritas. Yang ini tidak perlu saya layani. Saya pikir dulu kalau saya sibuk, itu yang terbaik. Enggak. Sekarang saya pilih mana yang bisa jadi keuntungan buat orang lain, beneficial dan yang lebih penting. Keluarga lebih dulu. Kelompok kita, keluarga kita dulu, rock ministry, baru melayani yang lain. Kalau saya diminta orang, doakan dong saya lagi ulang tahun lagi ini. Berarti saya nanti tidak akan ada di rumah. Karena itu mari belajar kepada Maria. Yesus berkata, dia telah memilih yang terbaik. Ketika dia devour, ketika dia feed herself dengan suara perkataan sang raja. Dia mengalami kekayaan rohani. Karena tidak heran bagaimana dia, yaitu justru bisa memberikan persembahan yang terbaik. Minyak narwastu yang paling mahal harganya. Dan mempersiapkan buat penguburan Tuhan Yesus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Rejoice in the Lord. Amin. Pagi ini kita percaya kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Amin. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan penuh kegairahan Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Di bumi surga, tetaplah
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kalau kami boleh hidup, itu adalah anugerah daripada Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan untuk kami lebih mengenal Engkau lagi, supaya kami bisa membawa hidup kami menjadi satu persembahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyembah karena kami mengerti, dan biarlah Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami dapat menjadi penurut-penurut firman-Mu, sehingga hidup kami yang Kau selamatkan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami, tetapi hidup kami menjadi satu kesaksian dan teladan bagi orang-orang yang melihat dan menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami dapat mendengarkan dan menyimak firman yang Kau sampaikan kepada. Urapi lidah hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu untuk apa yang hari ini disampaikan adalah memang benar daripada-Mu dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga itu menjadi solusi buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Shalom. Kita sudah memasuki bulan 4 di tahun 2022. Artinya kita sudah memasuki
tema tribulan yang kedua, yaitu Grace to Live for the King. Hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Raja. Nah, seperti kita sadari atau kita pelajari bahwa sesungguhnya hidup kita yang kita alami sekarang, terutama kehidupan rohani kita, itu adalah karena anugerah daripada penebusan karya salib daripada Yesus Kristus. Kalau kita boleh memiliki Roh Kudus dan memiliki pengertian yang dibukakan tentang firman, itu karena karya salib itu. Dan semuanya bukan karena usaha kita, tetapi memang semuanya diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat kita sedang dalam keadaan dosa. Tema tribulan kita adalah senang dengan perkataan Sang Raja yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya. Bahkan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sikapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Aku ini orang asing di dunia. Jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatanmu yang ajaib. Buat aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Pemazmur mengidentifikasikan bahwa ada 3 hal penting yang harus kita lakukan supaya kita mencintai firman Tuhan, yaitu sikapkan mataku supaya aku memandang keajaiban Tuhan. Ada banyak kita berusaha untuk mengikuti firman Tuhan, tapi kita tidak punya penyikapan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah buatkan aku mengerti petunjuk-petunjuk titahmu, supaya aku merenungkan perbuatanmu. Kita menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat, tapi belum tentu kita mengerti kenapa hukum Taurat itu dibuat. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ajarlah kepadaku kebijakan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik, tapi kalau tidak ada orang yang mengajarkan tentang hukum Taurat itu kepada kita, tentu kita akan melakukannya dengan sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Nah, tanpa 3 hal ini tentu kita bisa keliru atau bahkan tersesat di dalam firman Tuhan. Kita bilang itu firman Tuhan, tapi itu sebenarnya firman kita. Berbicara mengenai menaati firman Tuhan, di satu sisi ada banyak orang Kristen yang merasa kebebasannya hilang. Harus mengalami penindasan yang berat dan kesenangannya diambil sehingga untuk hidup dalam keinginannya sendiri, sehingga memilih untuk hidup dalam keinginannya sendiri dan tidak merasa bersalah. Itu sering kita lakukan ya, sering saya juga lakukan itu. Aduh sudahlah, Kristen ini terlalu banyak aturannya. Saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu, saya tidak boleh kasih uang pelicin, saya tidak boleh nyerong sedikit saja tidak boleh. Atau ada lagi di sisi yang lain, ada orang Kristen yang sudah berusaha gigih melakukan firman Tuhan, tetapi didapati dirinya gagal. Waktu didapati dirinya gagal dan gagal lagi, ia merasa, aduh aku tidak pantas. Aku tidak pantas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Nah, tentu kita tidak ingin tersesat di dalam belajar firman Tuhan, sehingga kita membutuhkan orang yang lebih dewasa rohani untuk menuntun kita, memperkenalkan firman Tuhan kepada kita, supaya kita waktu kita belajar tentang firman dan melakukannya, kita benar-benar didrive oleh rasa cinta karena kita mengerti apa yang kita pelajari dan kita lakukan.
Nah, mari kita belajar dampak dari jemaat Tesalonika yang menjadi penurut-penurut Paulus dan timnya dan menjadi penurut Tuhan, sehingga mereka itu kemudian dari orang yang menyembah berhala menjadi orang yang melayani Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian dan teladan bagi banyak orang. Saya kasih tema minggu ini adalah menurut firman. Diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada dua kondisi yang terjadi atau yang dialami oleh jemaat Tesalonika ketika mereka menerima Injil kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Kondisi yang pertama adalah jemaat Tesalonika memutuskan untuk menjadi penurut Paulus dan tim dan penurut Tuhan. Kondisi yang kedua adalah jemaat Tesalonika dalam penindasan yang berat menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita coba bahas satu-satu ya. Jemaat Tesalonika menjadi penurut Paulus dan tim dan penurut Tuhan. Intinya adalah menjadi penurut itu akan menjadikan kita mengenal Tuhan dan firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Jadi tidak melakukannya dengan disuruh atau keharusan, tapi kita melakukannya karena kita mau, karena kita punya pengertian yang benar. Kata penurut itu di dalam bahasa Yunani-nya mimaites, berarti imitasi atau menyerupai yang asli, baik secara fungsi dan bentuk. Nah, saya dulu adalah pengusaha spare part motor. Kalau kita jual spare part itu ada dua jenis ya. Sebenarnya ada tiga, orisinil, imitasi. Imitasi itu ada dua, imitasi yang cukup bagus dan yang biasa-biasa saja, tergantung daripada pembeli. Tapi saya mau jelaskan di sini tentang yang imitasi. Imitasi itu tidak berarti bahwa kemudian bentuknya beda. Kalau kita bilang kampas kopling ganda, ya kampas kopling ganda harus bulat. Kalau dia dibuat kotak, ya tidak bisa. Jadi imitasi itu harus dibuat serupa. Serupa, fungsinya, bentuknya sama. Sekalipun kualitasnya bisa berbeda. Kan tidak mungkin kita melakukan apa yang seperti Yesus lakukan kan? Karena kita bukan Tuhan, tapi kita melakukan dengan fungsi dan bentuk yang sama. Nah, untuk menjadi imitasi, seperti yang tadi saya ilustrasikan, bahwa kita perlu melihat, mengenal yang aslinya kayak apa, baru kemudian kita bisa meniru. Nah, di sini kalau murid-murid dulu Petrus dan Yohanes dan sebagainya itu mereka melihat sendiri Yesus. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Yesus sendiri kan. Makanya kita perlu orang lain. Kita perlu bapak rohani, kita perlu mentor yang kemudian membawakan sebagai penunjuk jalan atau memperlihatkan pengalaman-pengalaman mereka yang kemudian kita pelajari bagaimana kita mengenal Tuhan melalui hidup mereka. Tanpa pembimbingan itu akan pengalaman saya sangat berbahaya. Karena kalau kita punya karunia hikmat, kita belajar firman, kita bisa pakai firman untuk kemudian hal-hal yang membenarkan kehidupan kita, dan kadang-kadang karena membenarkan kebenaran yang kita ketahui, kita bisa menyalahkan orang lain yang punya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Nah, sekarang menjadi penurut Paulus dan Tuhan berarti jemaat Tesalonika itu harus meninggalkan cara hidup lama mereka dan meneladani cara hidup Paulus dan tim. Mungkin nanti kata Paulus dan tim saya ganti dengan pemimpin rohani saja ya, supaya lebih ringkas disebutkannya. Saya ulangi, menjadi penurut Paulus dan Tuhan berarti jemaat Tesalonika harus meninggalkan cara hidup yang lama mereka dan meneladani pemimpin rohani dan Tuhan. Tesalonika adalah ibu kota daripada Makedonia yang sangat kental dengan budaya Yunani. Bangsa Yunani memiliki banyak sekali dewa yang disembah di hampir semua kegiatan
sehari-hari daripada bangsa itu. Itu adalah budaya daripada orang Yunani. Untuk pagi bangun mereka harus mempersembahkan sesuatu buat dewa apa. Siang mereka mau melakukan apa juga harus memberikan persembahan buat dewa. Jadi mereka tidak melakukan itu semua. Nah, keputusan untuk menjadi penurut berarti jemaat Tesalonika itu harus meninggalkan semua itu dan meneladani apa yang Paulus dan pemimpin rohani mengajarkan tanpa kompromi dan benar-benar sepenuhnya mereka serahkan sama Tuhan. Nah, kalau misalnya kita bilang kita nurut dengan orang yang kita kenal, itu mudah, karena kita tahu track record-nya kan. Kita tahu bahwa hasil dari orang ini itu apa. Tapi Paulus ini siapa? Orang Tesalonika itu tidak kenal. Tahu-tahu itu dikirim aja ke Tesalonika dan bawa ajaran baru dan bawa Tuhan yang baru dari Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang mereka kenal. Kalau kita dikasihkan seperti itu, mudah nggak kita percaya? Saya pikir tidak mudah. Nah, waktu jemaat Tesalonika ini mulai percaya kepada Paulus, berarti mereka merubah kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang terjadi di Tesalonika. Tantangan terberat mereka apa? Yang pertama, diri mereka sendiri. Bisa nggak mereka menerima itu semua? Yang kedua, berani nggak melakukannya? Tiga, siap nggak mereka untuk dampak-dampak yang akan terjadi dalam hidup mereka? Itu kan sama dengan waktu kita pertama kali dari adat budaya kita yang lama kita percaya Tuhan. Ya, saya kasih contoh dari dulu adat saya saja, kita harus berdoa di kuburan dan sebagainya. Bahkan ada di satu tempat saya datang ditanyain tentang boleh nggak kita makan makanan persembahan yang didoakan di kuburan dan sebagainya. Nah, itu pun menjadi satu polemik kalau kita bilang bahwa itu kekristenan dan kita mau untuk masuk dalam kekristenan. Kalau yang tanpa kompromi. Nah, makanya kita perlu untuk adanya orang yang membimbing kita, yang memberikan pengertian supaya waktu kita melakukannya dengan pengertian. Apalagi yang menjadi tantangannya pasangan. Waktu kita mulai menyerahkan hidup kita, belum tentu pasangan kita menerima. Dia tentu sudah melihat budaya-budaya ini sudah berlangsung beberapa lama. Bahkan kalau dia sukses, kalau dia terpuruk mungkin dia lebih gampang untuk pindah. Tapi kalau dia sukses, dia mau nggak itu? Ini di rumah tangga bisa terjadi perpecahan. Anak, seperti yang kita lihat di media sosial, yang sekarang lagi heboh menyampaikan tentang agama-agama yang lain, kemudian anaknya dan orang tuanya bisa bertengkar. Terus kemudian keluarga, masyarakat, itu semua nanti bisa menjadi masalah. Sebab kalau meninggalkan budaya lama dan ikuti budaya baru, itu cenderung ditafsirkan sebagai apa? Ini pemberontak, murtad dan yang lainnya. Siap nggak? Nah, jadi kalau kita lihat begini, kita mesti tahu punya alasan yang jelas nih. Kenapa kita harus jadi penurut pemimpin rohani dan Tuhan? Supaya waktu kita menghadapi semuanya kita siap. Saya menjelaskan di sini beberapa alasan atau beberapa alasan untuk kenapa kita harus jadi penurut. Yang pertama, karena kita belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada banyak kita berusaha untuk ikut Tuhan, tapi belum tentu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sedang Alkitab mencatat orang yang kuat adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa hanya kita belajar dari kitab suci, tapi kita perlu dalam melakukannya, dalam kehidupan kita sehari-hari waktu kita berdoa, kita tahu Tuhan berkenan menjawab doa kita atau tidak. Atau bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan memberkati saya, itu kita belum tentu kita kenal. Sekalipun Tuhan itu sudah banyak memberikan sesuatu buat kita.
Tuhan sudah banyak memberikan keajaiban buat kita atau mujizat buat kita. Nah, kita membutuhkan tuntunan dari orang yang sudah dewasa rohani. Karena apa? Di dalam mengenal Tuhan tidak bisa dengan kemampuan diri kita. Tapi itu semua dengan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu bisa kecampur dengan ambisi kita, dengan hasrat kita, sehingga kita perlu untuk apa? Ada orang yang membimbing kita, terutama orang yang dewasa rohani. Sehingga kalau di kita ini sering dikenal dengan namanya Bapak rohani, paling tidak mentor yang mengenal Tuhan. Kenapa kita harus jadi penurut? Yang kedua, karena Alkitab hanya memberikan pengetahuan tentang Tuhan. Dan pengetahuan tentang Tuhan belum cukup untuk kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita berusaha menjadi serupa dengan Kristus hanya membaca Alkitab. Hati-hati. Karena di 2 Korintus 3 ayat 6 Paulus mengatakan, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Kenapa dikatakan mematikan? Karena ayat Alkitab sering kita pakai sebagai pembenaran untuk kita kemudian menyalahkan orang lain. Apakah tujuan Alkitab seperti itu? Tujuan Alkitab yang sebenarnya adalah membawa orang kepada pertobatan, membawa orang kepada pengertian, supaya kemudian dengan kesadaran bertobat kepada Tuhan. Kalau kita sering pakainya, saya dulu juga sering pakainya untuk memukul orang lain. Yaitu saya, mudah-mudahan tidak terjadi di yang lain. Nah, itu kalau kita bilang Alkitab belajar, bukan salah loh yang belajar Alkitab. Tapi belajar Alkitab, kita perlu ada Roh Kudus yang kemudian nanti membukakan, sehingga kita perlu menjadi penurut orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, supaya mereka bisa membimbing kita. Saya pinjam bahasanya Bapak Jonathan Erwin, bahwa mereka adalah penunjuk jalan karena mereka sudah pernah pergi ke sana. Sehingga waktu kita tanya kenapa begini, mereka bisa menunjukkan. Karena mereka tahu jalan. Bukan karena mereka tidak mengerti, mereka hanya punya pengetahuan dan kemudian mereka sampaikan. Ya, kita bilang begini, kita bilang begini, tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus jadi penurut? Ada banyak aturan atau hukum yang dibuat oleh pemimpin rohani dan Tuhan untuk melatih atau membentuk kita, tapi belum tentu kita mengerti maksud dan tujuannya. Ada banyak kan? Saya kasih contoh begini. Untuk menjadi seorang pelayan di GBI Rock Sumbawa itu ada beberapa peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, banyak struggle di sini. Waktu kita bilang harus hadir di pertemuan pekerja, orang dia datang karena keharusan, karena kita bilang wajib datang. Begitu datang sampai di pertemuan, kemudian datangnya ngabsenin teman-temannya. Mana sih ini? Pak Gembala, mana sih ini? Pak Gembala, mana sih ini? Nah, setelah menanyakan mana sih ini, supaya bulan depan bisa ngomong apa? Si itu aja tidak datang, tidak apa-apakan. Berarti saya bulan depan bisa dong tidak datang. Kalau kita ditegur kemudian kenapa tidak datang? Loh, Bapak harusnya tarik dulu dong. Harus saya. Sering tidak terjadi. Pak Gembala sering terjadi ya seperti ini kira-kira. Saya pikir sering ya. Saya juga begitu soalnya. Nah, ini yang kita sekarang mau bawa balik. Coba kita perhatikan baik-baik. Kenapa sih kita mesti masuk di dalam? Coba kita sebagai pembuat keputusan itu. Kenapa pertemuan pekerja ini salah satu contoh aja ya? Kenapa pertemuan pekerja itu diadakan? Karena ada sesuatu yang kebijakan yang Pak Gembala sedang buat dengan satu tujuan dan kemudian dia berusaha untuk apa? Menyampaikannya kepada pekerja-pekerja dan pada pertemuan itu Pak Gembala pengen untuk apa? Sebelum dilakukan dikasih pengertian. Nah, waktu kita tidak datang karena tadi yang melihat orang lain dan kemudian pada saat tingkat pelaksananya kemudian kita dihukum karena kita tidak melakukannya karena kita tidak tahu, kita tidak terima. Agak membingungkan? Saya kasih yang lebih gampang. Kita
sebagai pengendara untuk pakai helm. Ya, kalau kita tidak pakai helm, ketemu polisi ditangkap apa enggak? Tangkap. Nah sekarang pertanyaan saya, helm itu untuk apa kita pakai untuk waktu kita mengemudikan motor? Untuk takut dengan polisi? Harusnya melindungi kepala kita. Kalau kita tahu bahwa itu melindungi kepala kita, seharusnya ini memberikan keamanan buat kita apa tidak? Keamanan buat kita kan? Nah terus fungsinya polisi itu apa? Dia berusaha menyadarkan kita untuk kita pakai helm supaya kita ada apa-apa di tengah jalan, kita hati-hati, kita bisa ditabrak dengan orang yang tidak hati-hati, atau kita bisa kecelakaan sekalipun kita hati-hati, dan bisa banyak hal lagi. Polisi hanya mengingatkan. Yang kita marah-marahin siapa? Polisinya yang kita marah-marahin kan? Karena kita nggak ngerti. Nah coba kalau kita ngerti, biar polisi dan larang juga kita pakai helm nggak? Nah ini yang saya bilang bahwa ada banyak peraturan yang dibuat sebenarnya untuk kita, tapi belum tentu kita ngerti. Ada hukum Taurat dibuat dengan kata jangan ada hal lain, jangan terlalu banyak kata jangan. Terus kita bilang apa? Betul hari susah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh mencuri, tidak boleh memandang saja berdosa, tidak boleh sedikit saja nyogok. Nah terus kita sekarang ngomong, coba sekarang kalau kita lihat kata jangan, apa sih maksud dari kata jangan? Kalau kamu lakukan berarti ada konsekuensi dong. Kalau kamu tidak punya Allah lain, kamu hanya punya Allah aku akan memberkati kamu karena aku Allah yang cemburu. Kalau kamu punya Allah lain, aku akan menghukum kamu sampai ke Tuhan keempat. Tapi kita lihat di baliknya. Kalau kamu punya hanya aku sebagai Allah, apa yang terjadi? Aku akan memberkati kamu sampai ke Tuhan yang keempat. Yang kita lihat apa? Allah cemburu, Allah susah. Taunya menghukum saja. Seperti Pak Gembala bilang kemarin, kita sering waktu dikatakan kutuk, kita bilang apa? Amin. Tapi waktu dikatakan berkat, kita diam saja. Itu kan kecenderungan manusia. Nah, tapi kita belajar bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang peraturan yang dibuat, itu semuanya untuk apa? Supaya kita bisa belajar dari untuk kita. Jadi melakukan aturan atau hukum dengan pengertian akan menjadikan kita lebih bergairah. Dari kata harus menjadi mau. Kita harus menjadi pemimpin karena pemimpin rohani adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita. Nah ini adalah siklus yang terus berlangsung atau reproses regenerasi. Waktu sekarang Pak Gembala menjadi pemimpin, saya akan melihat apa yang Pak Gembala buat di dalam kehidupan saya. Ingat ya, fokusnya adalah saya. Saya melihat apa yang Pak Gembala lakukan. Saya dengan Pak Gembala juga kadang-kadang ada beberapa yang banyak lah yang kita tidak sependapat atau tidak sejalan. Tapi saya banyak belajar dari Pak Gembala. Karena Pak Gembala punya hati Bapak yang sangat tinggi dan sedangkan saya hati Bapaknya masih kurang. Saya cenderung kepada peraturan dan peraturan. Tapi saya lihat hasilnya ternyata di sini Tuhan tunjukkan kepada saya untuk kita lihat. Dan yang pasti dia ngajarin kepada saya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana. Ini adalah proses yang terus berlangsung. Kita menjadi penurut untuk belajar daripada orang yang sekarang menjadi otoritas kita. Nah itu gunanya sebagai penurut. Karena satu saat kita akan dipakai Tuhan untuk kemudian mengajari orang yang lain. Nah, apa yang kita harus persiapkan untuk menjadi penurut pemimpin rohani dan Tuhan? Yang pertama adalah kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan dan Roh Kudus. Nah, kerinduan yang dalam ini jemaat Tesalonika punya ini dulu. Jemaat Tesalonika punya kedalaman untuk dia mau belajar dengan Paulus dan pemimpin rohani dan Tuhan. Karena keberadaan Paulus di Tesalonika ternyata hanya 3 minggu saja. Karena penganiayaan besar atau penindasan besar terjadi ketika mereka kemudian mengikuti apa yang Paulus ajarkan.
Nah, kenapa saya bilang bahwa mereka punya kerinduan yang dalam? Setelah Paulus pergi, mereka tidak kemudian semangatnya tidak mendorong, tapi semangat mereka terus berkobar-kobar. Mr. Oscar pernah bilang sama saya, kenapa waktu datang pengkhotbah ya, itu biasanya kita berapi-api. Begitu pengkhotbahnya pergi, apinya pergi juga ya. Tinggal abu dan arang ya, saudara. Nah itu sering terjadi sama kita. Berarti apa? Mungkin kerinduan kita untuk mendapat sesuatu dan menerapkannya itu masih kurang. Makanya kita perlu belajar dari jemaat Tesalonika di sini. Kemudian miliki sikap rendah hati dan mengosongkan diri. Waktu kita mau menjadi penurut, kita harus rendah hati. Mungkin pemimpin rohani kita itu lebih muda, lebih tidak berpendidikan, atau kita S1 teologi dia bukan. Tapi waktu kita rendah hati dan mengosongkan diri dengan segala predikat, status dan yang lainnya, kita serahkan sama Tuhan. Kita mau belajar, karena ketika Tuhan menempatkan seorang otoritas di atas kita atau pemimpin rohani di atas kita, siapapun orangnya, kita dapat mengenal bagaimana Tuhan kemudian mengangkat kita dan mempromosikan kita untuk satu tugas yang lebih besar. Tapi waktu kita mulai tinggi hati, ini biasanya menjadi penghalang untuk kita pakai status kita pakai kepintaran kita pakai kehormatan yang kita miliki untuk kemudian kita melawan otoritas atau pemimpin rohani yang ditempatkan Tuhan di atas kita. Yang harus kita persiapkan sebagai penurut adalah sikap tertanam dalam komunitas rohani dan bertumbuh. Kita tidak hanya bergabung di dalam gereja ini, kemudian hanya hari Minggu datang ibadah dan pulang, kemudian selesai seperti itu. Kita nggak mungkin, itu bukan tertanam, belum tertanam. Tertanam adalah kemudian masuk mati di situ. Mati tidak berarti bahwa secara fisik mati, tapi secara rohaninya kita mematikan kehidupan lama kita dan kemudian kita mau menumbuhkan kehidupan rohani kita dengan satu pengertian. Dan pengertian apa? Pengertian yang diajarkan di dalam gereja atau komunitas rohani. Sehingga yang terakhir adalah kita mengubah semangat harus itu menjadi mau di dalam komunitas tentunya. Nah, saya mengajar di sini, kita ada punya namanya kakak. Kita ada kakak Gunung Setia setiap hari Minggu, kakak Kartini setiap hari Senin. Kita mulai dari jenjang Rocky yang terkecil, Rocky yang remaja, dan orang tua, pengusaha muda, terus kemudian lansia. Kita punya semuanya yang nanti kita persiapkan dan percayalah bahwa orang-orang yang menjadi GKK ini adalah orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan yang recommended untuk kita belajar. Nah, kondisi yang kedua adalah jemaat Tesalonika itu dalam penindasan berat telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita akan menjadikan kita memiliki sukacita untuk melakukan firman Tuhan. Waktu menjadi penurut, yang kita dapat adalah kita melakukan firman Tuhan dengan pengertian. Waktu kita melibatkan Roh Kudus, itu kita memiliki sukacita. Sukacita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan dengan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti apa? Roh Kuduslah yang memampukan mereka, menguatkan dan menghibur jemaat Tesalonika sehingga mereka bertumbuh dalam 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Sekalipun dalam penindasan yang berat. Nah, yang sering juga menjadi penghalang kita adalah penindasan. Kita selalu fokus kepada penindasan atau masalah dalam hidup kita. Sehingga karena kita fokusnya kepada masalah, kita tidak melihat kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kita melupakan itu semua karena kita selalu melihat dengan mata jasmani kita. Masalahku ini berat, masalahmu tuh beda dengan masalahku. Saya tadi malam berdiskusi sama ada satu teman yang kemudian menyatakan bahwa diskusi kami ini tentang pengalaman kami memiliki hal-hal yang supranatural atau memiliki pengalaman hal supranatural. Nah, di sini bagaimana kita mengenal dimensi roh di dalam hidup kita. Nah, kita berdiskusi tentang ini. Dan
ada satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membedakan roh. Ya kalau ceritakan sini panjang, tapi intinya begini. Setiap orang pasti ada karunia-karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Ada yang untuk berbahasa roh, membedakan roh, karunia hikmat, karunia pemimpin, karunia memberi dan sebagainya. Itu ada banyak dan kita tidak bisa. Dan kita jangan sekali-sekali kemudian menghakimi orang karena karunia yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Hanya karena kita memiliki karunia yang berbeda. Karena ini adalah karunia roh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan. Makanya lebih bagus kita fokus kepada apa yang ada dalam diri kita. Kalaupun kita mau untuk kita menasehati, karena kita punya karunia menasehati, kita pergi dengan tanpa mungkin menentang dulu, tapi kita mengetahui kenapa orang ini berbicara. Itu mungkin lebih kita dapat pengertian bahwa setiap orang itu dengan karunia yang berbeda-beda, dengan kebenaran yang berbeda-beda juga. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dan ayat 26 sampai 27, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa sebelum dia berangkat ke surga, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah menggantikan posisi Yesus. Karena Yesus akan berangkat ke surga. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia, melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh Kudus yang ada padamu ini tidak dikenal oleh dunia. Jadi jangan heran kalau apa yang kamu lakukan dalam kepemimpinan Roh Kudus itu tidak sejalan dengan apa yang dunia ajarkan. Itu jangan heran karena memang fungsinya Roh Kudus seperti itu. Tapi tidak berarti Roh Kudus mengajarkan kita untuk menjadi penentang daripada dunia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ia akan memberikan kepada kita pengertian. Dia akan memberikan kepada kita apa yang Yesus pernah ajarkan kepada murid-murid kepada kita juga. Dan dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Dan itu juga akan terjadi pada kita. Ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Yesus tahu itu berat, Yesus tahu itu bertentangan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, ada damai sejahtera untuk kita melakukannya, bahkan dalam penderitaan. Nah, ini juga yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Waktu mereka mencintai firman dan melakukan firman, penderitaan itu datang, penganiayaan itu datang kepada mereka. Tapi mereka memiliki sukacita untuk melakukan. Mereka tidak memandang penderitaan, tapi mereka melihat apa yang Tuhan buat untuk mereka, sehingga mereka bisa tahu bahwa Tuhan adalah penolong mereka. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada mereka. Paulus sudah pergi, timnya Paulus juga sudah pergi, tapi ada Roh Kudus yang terus mengajarkan dalam kehidupan mereka. Dan ini yang jemaat Tesalonika alami. Nah, di sini saya sebutkan ada dampak keputusan menjadi penurut firman yang kita bisa tahu di sini. 1 Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi Paulus mengingat bahwa Paulus sudah di penjara, kemudian dia menuliskan surat ini, kami mengingat pekerjaan imanmu. Jadi Paulus waktu menulis itu dia mendapat informasi apa? Sekalipun mereka sudah dari Tesalonika, tapi jemaat Tesalonika itu tetap melakukan pekerjaan iman. Jadi imannya dikerjakan, kasihnya diusahakan. Ketemuan pengharapan yang mereka kepada Tuhan itu tidak turun waktu sudah ditinggalkan. Pekerjaan iman apa yang dibuat oleh jemaat Tesalonika? Jemaat Tesalonika berbalik dari menyembah berhala, melayani dewa-dewa berhala, mereka melayani Tuhan yang benar dan betul. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Usaha kasih apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika? Jemaat Tesalonika mengasihi pemimpin rohaninya, mengasihi sesama jemaat. Mereka mengingatkan, mereka saling mengingatkan untuk menantikan, ingat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Jadi, ayo bertumbuh, jangan kalah dengan masalah. Ayo bangkit, itu yang dilakukan terhadap sesama jemaat. Dan kota
mereka tidak meninggalkan kota sekalipun mereka dianiaya. Sebab waktu mereka meninggalkan kota, maka kota itu akan binasa. Waktu mereka ada di dalam kota itu, ada kesempatan mereka sekalipun mereka mengalami penganiayaan, tapi paling tidak keberadaan mereka di kota itu, mereka bisa memperlihatkan hidup mereka yang baru bersama dengan Tuhan kepada orang-orang terdekat mereka, kemudian itu menyebar kepada orang lain. Itu kasih untuk kota. Dan ketemuan pengharapan, jemaat Tesalonika menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Waktu mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua, pemikiran mereka adalah satu, mereka harus mempersiapkan diri mereka harus menguduskan kehidupan mereka, dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mereka belajar tentang apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Ini orang yang memiliki ketekunan dalam pengharapan. Nah, saya kasih kesimpulan dari ketiganya adalah menjadi pemimpin, menjadi penurut pemimpin rohani dan Tuhan itu menjadikan kita melakukan firman Tuhan dengan pengertian. Terus yang kedua, melibatkan Roh Kudus dalam hidup itu menjadikan kita memiliki sukacita dalam melakukan firman Tuhan. Nah, kalau keduanya ini digabung, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita mempunyai hidup baru yang menyukai firman Tuhan dan melakukannya yang dari hari ke hari semakin bertumbuh. Jemaat Tesalonika melakukan firman Tuhan dengan pengertian dan melibatkan Roh Kudus yang memberi mereka sukacita terhadap firman Tuhan, sehingga iman mereka kuat dan bertumbuh serta menjadi kesaksian dan teladan bagi banyak orang. 1 Tesalonika 1 ayat 7-8 dikatakan bahwa sehingga jemaat Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara jemaat Tesalonika firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia. Tadi Tesalonika adalah ibu kota daripada Makedonia. Jadi kalau kita bilang di sini bahwa apa yang hidup daripada jemaat Tesalonika itu memberikan dampak buat kotanya, buat bangsanya, dan Akaya ini bangsa lain yang ada di Korintus. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami di sini adalah Paulus dan timnya tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Jadi apa? Mereka melakukan seperti yang Paulus lakukan, tapi mereka melakukannya dengan kehidupan mereka. Nah, jemaat Tesalonika mengambil keputusan yang tepat, yaitu memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk menerima firman Tuhan dengan menjadi penurut-penurut pemimpin rohani dan Tuhan. Pengajaran yang jemaat Tesalonika terima diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sekalipun mereka harus menghadapi penindasan yang berat oleh karena kehidupan baru mereka itu. Kerinduan jemaat Tesalonika yang dalam untuk menerima firman Tuhan bersambut dengan Roh Kudus yang ada dalam mereka untuk memberikan kekuatan, kerelaan, dan sukacita. Jadi ketika kita punya kerinduan yang dalam, saya sangat percaya dalam pengalaman saya, waktu kita punya kerinduan yang dalam, justru Roh Kudus yang akan memampukan kita. Apa yang kita ingin tahu tentang firman, bukan kita nggak perlu pengalaman saya. Kadang-kadang kan waktu kita belajar, dan saya ingin belajar, saya diketemukan dengan orang-orang yang pengajar secara tidak saya rancangkan, dan orang itu bisa kemudian sepertinya nyambung. Saya berani bertanya mereka, saya pelajari ini maksudnya apa ya? Itu Tuhan. Nah, saya pikir itu kerinduan. Kalau kita punya kerinduan yang dalam, Tuhan yang dia akan menyambut itu. Ketika kerinduan kita dalam, Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti akan lebih berapi-api untuk kemudian membangun hidup kita. Nah, hidup jemaat Tesalonika bertumbuh dewasa rohaninya melalui pekerjaan iman, melalui usaha kasih dan keteguhan pengharapan mereka, yang kemudian memberikan kesaksian bagi kota Tesalonika, bagi bangsa Makedonia, dan bangsa lain Akaya.
Sehingga firman Tuhan itu menyebar. Bukan lagi melalui perantara Paulus, tetapi melalui kehidupan jemaat Tesalonika. Kalau jemaat Tesalonika bisa, tentu kita juga bisa. Milikilah kerinduan yang dalam tentang firman Tuhan dan melakukannya. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan dan Tuhan pasti akan menuntun kita. Sebab kalau Dia memberikan anaknya untuk menebus kita, tentu Dia punya rencana yang besar buat kita. Nah, sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar itu, untuk kita menjadi penurut firman, supaya kita kemudian melakukannya dengan sukacita. Kita suka, kesukaan kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu menjadi kesukaan buat kita. Saya undang penggitar singer dan pemusik untuk mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Sambil kita renungkan dalam hidup kita, apakah kita merasa bahwa dalam hidup kita ini Tuhan sudah menebus kita dengan satu tujuan yang indah, atau hidup kita ini yang sekarang kita hidupi adalah hidup yang kita usahakan dengan maksimal, yang kita prestasi yang kita raih itu adalah memang karena kita yang hebat. Mari kita sama-sama renungkan. Kalau kita merasa bahwa itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, mari kita hargai anugerah. Kalau Tuhan selamatkan kita dengan mengorbankan anaknya, dan Dia ingin kita masuk dalam tujuannya yang besar, itu semua adalah keputusan daripada kita untuk kita mau dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sebab keputusan itu Tuhan sangat menghargai keputusan. Mari kita nyanyikan kita suami. The
sebagai sebuah penyembahan Tuhan. Dan kami tahu kehidupan kami menjadi sebuah penyembahan tidak akan pernah bisa ketika masih ada sebuah kendali dosa dan tipu daya musuh Tuhan. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib, penebusan-Mu yang membawa kami masuk di dalam sebuah realita Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu Tuhan kalau ada hal-hal di masa lalu ini tidak boleh terjadi lagi oleh penebusan-Mu. Karena kehidupan kami telah selesai ditebus. Kalau musuh selama ini berusaha menyodorkan hutang-hutang yang lama, tapi kami tahu penebusan menyelesaikan semuanya. Tipu daya musuh yang membuat kami merasa berat melakukan ketetapan-Mu. Tipu daya musuh yang membawa kami mengalami sebuah kesedihan dan kegalauan, kekacauan. Tapi pada hari ini penebusan Tuhan, kami tahu bahwa hari ini kami terlepas dari sebuah kendali musuh. Kami lepas Tuhan. Dan kami dicetakkan kembali. Cetak di dalam sebuah kebenaran Tuhan yang keluar daripada roh takhta-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran ini akan memunculkan kami memiliki sebuah nature ilahi, memiliki sebuah respon yang berasal dari firman. Kalau selama ini sebuah proses pembentukan kami Tuhan, kami selalu mengeluh. Tapi kami tahu bahwa proses pembentukan ini adalah sebuah perjalanan kami untuk terjadinya sebuah respon ilahi, untuk terjadinya sebuah nature ilahi. Sehingga kami bisa melakukan setiap ketetapan dari firman-Mu untuk kami menuruti. Bukan dengan sebuah beban lagi, tapi sebuah kesukaan seperti yang berkata bahwa aku bergemar karena ketetapan-ketetapan-Mu. Dan kami mengerti bahwa ketika Engkau berkata Tuhan, bahwa kuk yang kupasang adalah ringan dan bebanku ringan dan kuk yang kupasang adalah enak. Kami tahu itu karena terbentuknya hati yang mencintai Tuhan. Karena itu Roh Kudus, setiap hati dan pikiran kami yang tidak selaras, bongkar semuanya. Dan kami mengambil sebuah keputusan. Untuk menyalas diri dengan setiap kebenaran dari firman-Mu. Karena kami tahu Engkau sedang memunculkan kami Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang berfungsi sebagai Bapa. Sehingga kami memiliki sebuah hati yang bijaksana. Sehingga lewat setiap percetakan dari kebenaran firman-Mu atas jemaat GBR ini, maka gereja ini akan dikenal sebagai gereja yang mengalami kemenangan. Pergumulan memang ada, peperangan memang ada, tapi kemenangan itu sebuah standar kehidupan kami. Dan lewat kemenangan ini, maka gereja ini akan mengalami sebuah agenda Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan untuk terbangunnya gereja ini secara jasmani, secara permanen, dan juga sebuah bangunan fisik. Dan izin-izin akan keluar karena Tuhan telah melihat kami jemaat GBR telah siap. Karena kami memiliki sebuah respon nilai. Kami memiliki nature nilai. Kalau selama ini musuh memperlihatkan kami pada sebuah dosa, dan kami tahu ini bukanlah kebenaran, tapi kebenaran sebenarnya adalah kemenangan. Kebenaran yang sebenarnya kami mengalami pemulihan. Kebenaran sebenarnya kami tidak akan pernah kekurangan. Kebenaran sebenarnya kelimpahan kehidupan dari Kristus terjadi buat kami. Karena ini kami bersiap di dalam waktu ke depan. Kalau Tuhan sudah menyatakannya bahwa terjadi hal yang ajaib, terjadi hal yang membuat kami akan tercengang. Ibadah perilaku gereja ini, karena Tuhan yang menyelamatkannya, Tuhan telah mengabarkannya. Dan karena itu kami tahu, kami adalah saksi-saksi Kristus. Dan lewat gereja ini, kami tahu bahwa kehidupan kami akan menjadi sebuah pesan yang membawa nama Tuhan untuk dimuliakan. Sudah waktunya kalau orang-orang sering mencemooh nama Tuhan, tapi sekarang orang kehidupan kami yang telah dicetak kebenaran, kami akan muncul untuk membawa nama Tuhan. Setiap orang-orang yang terhubung di dalam gereja GBR ini, Tuhan akan mulai menaruh mereka ke dalam sebuah platform, ke dalam tempat-tempat strategis. Ada yang di dalam pemerintahan, ada di dalam sebuah marketplace sebagai sebuah, ada di dalam sebuah tim dalam pelayanan, dalam Lewi untuk berfungsi, untuk nama Tuhan dimuliakan melalui gereja ini. Jadilah, dan kami tahu setiap pintu yang telah Tuhan bukan tidak bisa ditutup oleh apapun. Kami deklarasikan penebusan Tuhan yang tak ada dapat menyelesaikan semuanya. Dan saat ini kami tahu gereja ini dan kami memiliki hak mengalami realitas Tuhan, mengalami realitas kemenangan, mengalami kehidupan yang penuh iman. Dan Tuhan tidak bisa menarik kami di dalam masa lalu. Masa lalu kami selesai di dalam nama Yesus. Dan benar-benar Tuhan, karena kami telah terbangun dengan hati yang mencintai Tuhan, maka kami mempersembahkan hidup kami untuk memakai berfungsi di dalam rumah rohani ini. Mari Tuhan, Kau yang akan memunculkan kami Tuhan, memunculkan setiap orang-orang seperti ini menjadi pemimpin rohani adalah sesuatu yang pasti. Sehingga setiap orang yang ada di bawah kami
akan bisa melihat kami seperti Timotius melihat Paulus, karena setiap kesusahan yang ada tidak dialami oleh Timotius. Karena Timotius melihat bahwa acara daripada Paulus, ibu melihat kasih Paulus, ketakutan Paulus, melihat kesabaran Paulus, melihat iman Paulus, sehingga mulai terbangun di atas Timotius ini, sehingga kesusahan tidak ada. Dan ini yang akan kami alami dalam kematian roh. Dan hati yang mengasihi Tuhan kita Tuhan, kami mau menabur, dengan persembahan yang mulia dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan kami tahu sekarang kami nyatakan sekarang ini kemenangan terjadi buat kami dalam nama Yesus. Amin. Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tamboran. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumber berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Dan yang baru bergabung silakan menghubungi Bapak Phone. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam konser. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi gerakan yang tertera. Bagi yang belum bergabung silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BRI atas nama DB Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman tambahan untuk kita di pagi hari ini yang pertama yaitu untuk ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung kita adakan pada Jumat. Jamnya tetap jam 8 pagi. Tempatnya di tempat ini di Aula Hotel Tamboran. Dan hari Minggu tetap kita ibadah dengan jam yang sama juga. Buat Bapak Ibu, di belakang ada kami buat barcode. Mungkin Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dan mengembalikan persepuluhan, tadi ada untuk pembangunan dan barcode-nya juga ada. Mungkin Bapak Ibu itu mentransfer melalui M-Banking. Di depan, di belakang ada barcode. Yang pertama itu yang ada kode 01 itu perpuluhan dan kode 02 itu untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu yang rindu silakan untuk mentransfer melalui M-Banking. Demikian pengumuman tambahan untuk kita minggu ini. Sekali lagi jangan lupa hari Jumat kita tetap di tempat ini untuk ibadah Jumat Agung. Terima kasih. Ya. Saya ada kelupaan di Rocky satu tadi pengumuman ibadah saja. Untuk Rocky juga hari Jumat ada permainannya. Ada game untuk anak-anak Rocky di sore hari. Jam berapa? Jamnya jam 15.30 atau setengah 4 sore. Tempatnya di aula kita atau di sekolah Tunas Daud di Jalan Cendrawasih. Sekali lagi untuk paginya kita ibadah di sini dan sore harinya untuk Rocky di sekolah Tunas Daud. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas cinta-Mu di dalam hidupku adalah
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.